Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Frediansyah. Link 211240001162. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara instalasi APC, PHP, dan SQL dan testing instalasi relevan connect ke MySQL di kalangan Linux. Yang pertama, menginstal server web. Di sini kita akan mengubah manajer paket apt untuk memperoleh paket lunak. Karena ini adalah kali pertama kita menggunakan apt untuk sesi ini, maka mulailah dengan memperbarui indeks paket server. Setelah itu dapat menggunakan apt install untuk menginstal. Ini perintahnya seperti yang digambar itu. Kemudian saat diminta, tekan Y untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menginstal. Setelah instalasi selesai, server web akan menjadi aktif dan berjalan pada server. Selanjutnya, jika memiliki firewall UEFI yang telah aktif seperti yang disarankan dalam panduan penyiapan server, perlu diizinkan koneksi ke NKNX. Kemudian mendaftar beberapa profil aplikasi UEFI yang berbeda saat instalasi. Untuk memeriksa profil UEFI mana yang tersedia, jalankan perintah seperti ini, dan ini outputnya. Disarankan untuk mengaktifkan profil paling ketat yang masih akan mengizinkan lalu lintas yang diperlukan, karena belum mengonfigurasi SSL untuk server. Dalam panduan ini, Anda hanya perlu mengizinkan lalu lintas HTTP reguler pada portal 60. Aktifkan ini dengan mengetik sudo ufl allow NKINX HTTP. Anda dapat memverifikasi perubahan dengan menjalankan sudo ufw status. Keluaran perintah ini akan menunjukkan bahwa lalu lintas HTTP kini diizinkan. Ini adalah outputnya. Dengan penambahan aturan firewall yang baru ini, apakah dapat menguji server telah aktif dan berjalan dengan mengakses nama domain server atau alamat IP publik pada perambahan web Anda. Jika tidak memiliki nama domain yang mengarah ke server dan tidak mengetahui alamat IP publik server, dapat menemukannya dengan menjalankan perintah berikut: IP addr show eth0 grab inet. Nah, seperti itu. Ini akan mencetak beberapa alamat IP. Anda dapat mencoba setiap alamat tersebut secara satu persatu di perambahan web Anda. Sebagai alternatif, dapat memeriksa alamat IP mana yang dapat diakses sebagaimana dilihat dari lokasi di internet. Kode ini, terus ketik alamat yang Anda terima di perambahan web Anda, dan ini akan membawa Anda ke laman landas asli HTTP server domain or IP. Jika sudah tampil seperti tampilan yang ada di gambar ini, itu berarti sudah aktif. 2. Menginstal MySQL. Setelah server web hidup dan berfungsi, Anda perlu menginstal sistem basis data agar dapat menyimpan dan mengelola data untuk situs Anda. MySQL adalah sistem manajemen basis data populer yang digunakan dalam lingkungan PHP. Sekali lagi, gunakan apt untuk memperoleh dan menginstal perangkat lunak ini.
Perintahnya seperti ini. Jika diminta lakukan konfirmasi instalasi dengan mengetik Y lalu enter. Ketika selesai, Anda akan jalankan skrip keamanan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Skrip ini akan menghapus beberapa pengaturan asli yang tidak aman mengenai akses ke sistem basis data Anda. Mulai skrip dengan menjalankan perintah seperti gambar ini. Anda akan ditanya apakah Anda ingin konfigurasi validate password login. Jawab Y untuk ya atau jawaban lain untuk melanjutkan tanpa mengaktifkan. Di sini kita akan diberi pilihan, yaitu untuk validate password supaya keamanan terjamin ataupun tidak menggunakan password. Itu terserah untuk yang menginstalnya. Setelah selesai, lakukan percobaan apakah dapat melakukan log masuk ke konsol MySQL dengan baik. Kita harus mengetik $sudo spasi MySQL. Ini akan menghubungkan ke server MySQL sebagai root pengguna basis data administratif yang ditentukan berdasarkan penggunaan sudo saat menjalankan perintah ini. Anda akan melihat keluaran seperti ini. Outputnya seperti ini. Untuk keluar dari konsol MySQL, ketik MySQL, terus exit. Ketika menginstal PHP, untuk menginstal PHP kita perlu menginstal PHP FPM yang merupakan dari PHP Fast CGI Process Manager, dan meniru nginx untuk meneruskan permintaan PHP ini ke perangkat lunak ini untuk pemrosesan. Selain itu akan membutuhkan PHP MySQL, suatu modul PHP yang mengizinkan PHP untuk berkomunikasi dengan basis data berbasis MySQL. Paket PHP inti akan secara otomatis terinstall sebagai independent. Untuk menginstal paket PHP FPM dan PHP MySQL, jalankan perintah $sudo apt install PHP strip FPM spasi PHP strip MySQL. Saat diminta, ketik Y dan enter untuk mengonfirmasi instalasi. 4. Mengonfigurasi nginx untuk menggunakan prosesor PHP. Pertama, buat directory web root untuk domain yang sudah Anda punyai, dan sebagai berikut. Kodenya $sudo spasi mkdir _var _www kemudian nama domain Anda. Selanjutnya, tetapkan kepemilikan direktori dengan variabel lingkungan $user yang akan merujuk pada pengguna sistem Anda saat ini. Dengan kode $sudo chown -r $user _var _www nama domain Anda. Lalu buka berkas konfigurasi baru dalam direktori site strip available di nginx dengan menggunakan editor baris perintah yang Anda sukai. Di sini kita akan menggunakan nano. Perintahnya seperti di kode yang ada di situ. Ini akan ditekan berkas kosong yang baru. Tempelkan konfigurasi dasar berikut. Ya, kodenya seperti ini. Dari server sampai location, kurang lebih seperti ini. Setelah Anda selesai mengedit, simpan dan tutup berkas. Jika menggunakan nano, Anda dapat melakukan itu dengan menekan ctrl tambah H lalu Y dan enter untuk mengonfirmasi. Aktifkan konfigurasi Anda dengan
menautkannya ke berkas konfigurasi dari directory set enable ini. Perintahnya seperti ini. Kemudian ini akan memberitahu untuk menggunakan konfigurasi itu saat dimuat ulang untuk kali berikutnya. Kita dapat menguji konfigurasi untuk memeriksa kesalahan sintaks dengan mengetik sudo $sudo nginx strip t. Jika ada kesalahan yang dilaporkan, kembali ke berkas konfigurasi Anda untuk meninjau kontennya sebelum melanjutkan. Saat Anda siap memuat ulang, ini untuk menerapkan perubahan. Ini perintahnya. Situs web Anda yang baru kini sudah aktif, tetapi root web pasifar www.domain masih kosong. Buat berkas indeks HTML di dalam lokasi itu sehingga kita dapat menguji apakah blog server baru Anda bisa sesuai harapan. Ini perintahnya, dan di bawah ini adalah konten berkas. Untuk melihatnya, kita akan buka Peramban dan mengakses nama domain atau alamat web server seperti yang tercantum di halaman server name di dalam berkas konfigurasi blog server Anda. Berkas seperti ini. Kemudian Anda akan melihat sebuah halaman seperti ini, Hello World. Kalau sudah seperti itu, dipastikan blog server Anda sudah bekerja sesuai harapan. 5. Menguji PHP dengan nginx. Untuk memvalidasi apakah nginx dapat dengan benar menyerahkan berkas PHP ke prosesor PHP Anda dapat melakukan dengan menciptakan berkas PHP tersebut dalam root dokumen Anda. Berkas baru yang bernama info.php di dalam root dokumen Anda di dalam editor teks Anda. Perintahnya seperti ini. Lalu ketik atau tempel baris berikut ke berkas baru. Dan ini adalah kode PHP yang valid yang akan memberikan informasi tentang server Anda. PHP info. Setelah Anda selesai, simpan dan tutup berkas dengan menekan CTRL dan plus lalu Y dan enter untuk mengonfirmasi. Sekarang Anda dapat mengakses laman ini di peramban web Anda dengan mengunjungi nama domain atau alamat IP publik yang telah Anda atur di dalam berkas konfigurasi nginx Anda, diikuti dengan info PHP. Nomor 6. Menguji PHP dengan nginx. Untuk memvalidasi apakah PHP dapat dengan benar, Anda dapat melakukan kurang lebih seperti perintah tadi. Kurang lebih panduan instalasi MySQL PHP dan connect ke Laravel seperti itu. Jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.